warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kalian diberikan kesehatan dan tetap selalu semangat. Nah, sebelum pembelajaran jarak jauh kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, coba kalian siapkan dulu buku tulis, buku pelajarannya. Siapkan sambil mendengarkan, sambil menyimak. Sudah siap ya? Kalian semangat ya? Nah, setelah itu buka bukunya bab pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Seperti kemarin, materi kemarin kita masih berlanjut. Hanya saja kita sudah memasuki 4.1 yaitu keterampilan. Nah, setelah materi ini nanti Ibu Sinta bahas selesai. Nah, kita nanti berlanjut coba merencanakan untuk praktek kalian. Sama kemarin 3.1 yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Yang 4.1 yaitu keterampilan, nanti ada prakteknya. Nanti setelah materi ini selesai, kita merancang untuk praktek. Nah, mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan. Tujuannya apa? Siswa dapat mengetahui cara penyajian dan pengemasan makanan dan atau minuman olahan dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, siswa dapat membuat perencanaan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat. Yang ketiga, siswa dapat mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan. Yang keempat, siswa dapat menyajikan dan mengemas pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan. Materi kemarin ada yang kelewatan sedikit. Kalian harus memahami bagaimana membuat tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan yang akan nanti kalian praktekkan. Nah, yang pertama ada perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok keluarga saat ini. Untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Jadi kalian nanti membuat mengidentifikasi kebutuhan apa, ditulis di misalnya di buku apa yang akan kalian buat, akan kalian beli kalau mau udah mempunyai ide gagasan. Ide gagasan itu membuat rencana, merancang sesuatu pembuatan pengolahan. Misalnya kalian punya ide membuat bubur kacang hijau. Nah, itu gimana caranya sih? Kalian tahu dulu gimana caranya untuk membuat bubur kacang hijau, rencananya bagaimana. Terus kebutuhan yang akan kalian beli itu apa? Termasuk juga ide gagasan. Nah, setelah itu lanjut ke pelaksanaan atau pembuatan, yaitu yang pertama ada persiapan, yaitu merencanakan pembelian apa, bahan sesuai kebutuhan, ada alat dan pengolahan pangannya, atau pembuatannya mulai dari pengupasan, pencucian bahan, itu udah persiapan. Lalu ada proses pembuatan, yaitu yang pertama kalian juga harus mengutamakan keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Nah, yang ketiga lanjut ke penyajian atau pengemasan, yaitu ada wadah penyajian
dan estetikanya. Apa itu? Estetika itu adalah keindahan. Ketika kalian nanti sudah membuat pengolahan bahan pangan dan sudah jadi, nah pasti akan dimasukkan ke dalam wadah penyajian dan dilihat keindahannya. Keindahannya itu nanti dari apa cara kalian menyajikan di wadah itu jangan sampai berjajaran seperti itu. Terus ada wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Bisa nanti untuk wadah kemasan. Kalau wadah kemasan itu hal yang perlu diperhatikan adalah harus tertutup dan utamakan kesehatan, jangan sampai terkontaminasi oleh bakteri. Nah, setelah itu ada evaluasi, yaitu merasakan hasil produk pengolahan pangan. Setelah kalian buat, sudah kalian sajikan atau kemas, rasakan hasil atau produk pengolahan pangan tersebut. Gimana rasanya? Ada manisnya atau asin atau malah pedas, seperti itu ya, tergantung kalian nanti membuat apa. Setelah mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, nanti ada perbaikan, mengevaluasi jika masakan kalian ada kekurangan seperti itu. Itu evaluasi. Nah, ini contoh materi membuat tiwul. Ini ya contoh-contohnya seperti ini. Proses-prosesnya seperti ini. Dijemur singkong yang dikupas dijemur hingga kering, kemudian ditumbuk menjadi tepung. Persiapannya ada bumbunya, ada gula jawa, itu ya, ada air, ada tepung gaplek. Nah, terus ada tampah, itu ada anyaman kulit bambu atau terus tungku kayu berfungsi sebagai kompor. Nah, lihat di buku kalian juga ada itu, coba. Terus ada proses pembuatannya bagaimana, itu tepung ubi jalar, aduk tepung. Nah, seperti ini. Nah, tiwul disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring makanan biasa. Setelah tadi selesai memasak, segera disajikan. Seperti ini alat penyajiannya. Terus ada penyajian pengemasan seperti ini ya. Tiwul disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring makan biasa. Ada evaluasi pada akhir pembuatan pengolahan pangan tiwul. Ujilah hasilnya dengan cara mencoba merasakan masakanmu. Jika ada kekurangan sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan. Nah, itu. Sekarang coba. Makanan itu kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu hidangan makanan, adalah cara penyajian makanannya. Nah, ini sekarang masuk ke penyajian dan pengemasan. Nah, penyajian makanan merupakan salah satu prinsip dan sanitasi dan higienitas makanan. Sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Coba, penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat juga menjadi penyebab terkontaminasinya berbagai macam bakteri atau kuman. Maka harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu prinsip wadah. Prinsip wadah yaitu setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah, diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Nah, itu mempunyai tujuan ya agar antar jenis makanan tidak terkontaminasi oleh bakteri. Nah, itu prinsip wadah. Yang kedua ada prinsip kadar air, artinya penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi, kuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Pada umumnya makanan berkuah akan lebih mudah basi. Nah,
Itu prinsip kadar air. Jadi yang ketiga ada prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya bahan makanan tidak membahayakan kesehatan seperti terlalu banyak pengawet, menggunakan bukan berwarna makanan, dan menggunakan bahan berbahaya lainnya. Yang keempat ada prinsip panas. Artinya setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas. Sehingga ini membuktikan hidangan masih segar, khususnya hidangan berkuah akan lebih segar jika disantap keadaan panas atau hangat. Contohnya kalau soto, sup, seperti itu. Nah, makanan dengan prinsip panas sangat bermanfaat untuk mencegah kontaminasi terhadap bakteri atau kuman dan agar hidangan tetap memiliki tampilan yang estetis. Kelima, prinsip alat bersih, artinya setiap peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Bersih artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis, baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat dan bekas pakai. Tujuan untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Nah, yang keenam ada prinsip penanganan makanan, artinya dalam menyajikan makanan hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Nah, ada faktor kedua dari pemilihan makanan adalah karena cita rasanya. Sensasi, rasa, bau, dan penampilan makanan dari buah pisang menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan karena pengaruh sensorik. Pengaruh sensorik dari cita rasa yaitu rasa, tekstur, dan bau. Nah, yang pertama ada rasa manis, ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, fruktosa, dan lain-lain yang menandakan bahwa produk makanan tersebut memberikan energi. Yang kedua, ada rasa asam, dibentuk oleh asam sitrat, asam laktat, asam asetat yang menunjukkan bahwa makanan mengalami fermentasi atau bahkan basi. Yang ketiga, ada rasa asin, dibentuk oleh sodium klorida yang menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan mineral. Yang keempat, ada rasa pahit, dibentuk oleh komponen alkaloid, naringenin, kafein, dan lain-lain yang menandakan kemungkinan adanya toksin. Nah, itu ya tadi prinsip penyajian dan rasa kalian juga pelajari. Nah, sekarang masuk ke alat penyajian dan pengemasan. Nah, alat penyajian itu ada tradisional dan modern. Alat penyajian itu seperti ini ya. Alat penyajian ada itu apa? Nasi dimasukkan ke tampah. Terus ada piring dari rotan. Terus ada daun pisang. Seperti itu. Terus alat penyajian modern, coba ini ada yang dari besi, ada yang piring dari kaca, ada yang dari besi, mangkuk dari kaca. Kalau Jawa ini beling. Nah, ini ada penyajian mangkuk panas itu dari besi untuk menghidangkan sop atau soto seperti itu agar tetap panas. Beda ya tradisional dan modern. Seperti kalau gelasnya yang gelas kaca. Terus kalau yang penyajian tradisional gelasnya pakai gelas dari bambu misalnya. Ada kan macam-macam. Nah, ini bedakan antara tradisional dan penyajian modern.
Nah, sekarang ada ke kemasan tradisional. Kemasannya dari daun pisang, ada besek, terus daun apa itu, dari daun kelapa muda untuk buat apa namanya, untuk bungkus ketupat itu pakai ini ya, yang daun kelapa itu. Terus macam-macam, kalian juga sambil cari, coba di internet banyak kemasan tradisional penyajian itu, ada daun, nggak hanya daun pisang, ada berbagai macam daun, yaitu daun kelor atau yang lainnya. Tuh lihat ya. Terus ada kemasan modern. Kemasan modern, coba kalian lihat itu gambarnya. Ada mika, plastik mika, styrofoam putih, ada gelas plastik, kertas, seperti itu. Coba perhatikan, ada itu styrofoam kan, styrofoam, mika. Lihat. Nah, itu ya. Nah, udah. Daun yang kemasan tradisional tadi apa aja, daun jagung bisa, daun jati, daun jambu air, daun pisang, dedaunan bisa lah. Yang paling sering digunakan adalah daun pisang ya. Daun jagung itu juga ini buat apa itu ya, ketan itu biasanya pakai daun jagung. Terus ada penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Dimodifikasi itu artinya campur antara kemasan atau penyajian tradisional dan modern. Itu dicampur biasanya. Dimodifikasi itu ada daun pisangnya, ada mika, terus bawahnya lagi ada rotan, piring rotan itu, atau bahkan dari bahan tanah liat seperti itu. Nah, itu contohnya. Di sini ada yang ditanyakan. Jika ingin bertanya, kalian WA di grup aja ya, atau japri boleh. Kalau ingin pembelajaran ini tetap berlangsung, coba di grup, nanti saling kita belajar bersama teman-teman. Nah, nanti untuk tugasnya nanti kita sudah mau masuk ke praktek ya hari ini. Setelah itu kita merencanakan untuk praktek seperti tadi, ada perencanaan, ada persiapan, ada pembuatan, ada evaluasi. Kalian praktekkan nanti di rumah bersama keluarga, tapi jangan ngumpul banyak-banyak sama teman gitu ya. Sudah sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat materinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.